Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Mas Edi 88. Oke, buat teman-teman dimanapun Anda berada, semoga hari ini menjadi hari yang terbaik untuk teman-teman dimanapun Anda berada. Oke, di video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi atau pengalaman saya mengenai gimana sih cara membuat tempat bertelur entok itu yang ideal. Yang ideal ini menurut pribadi saya ya. Kalau untuk orang lain ya mungkin tidak sama lah, tapi ini yang saya bagikan di konten kali ini itu adalah yang ideal menurut pengalaman saya. Jadi sebetulnya membuat tempat atau petarangan untuk indukan bertelur itu bisa dibikin itu dari berbagai macam bahan ya. Biasanya ada yang pakai ember, ada yang pakai ban bekas, ban mobil bekas itu. Terus juga ada yang biasa pakai kotak buah itu, kotak buah atau kotak jeruk. Dan biasanya juga ada yang sering itu bikin dari bata atau batako itu. Terus disusun, terus dikasih atasnya dikasih kayu atau semacam seng lah. Jadi semua itu menurut saya baik lah. Kalian membuat petarangan dari bahan apa saja itu baik, asalkan ya ini yang perlu diperhatikan. Nomor satu itu keadaan tanah atau kandang kalian untuk mengeram itu bawahnya itu harus kering ya, jangan basah. Kalau basah itu menurut pengalaman saya banyak telur yang nanti itu tidak menetas. Kebanyakan seperti itu, walaupun kita itu sudah teropong dan itu mungkinlah semua itu fertil. Biasanya kalau tanahnya itu basah, kan biasanya tanah terus dikasih jerami. Tapi kalau tanahnya itu basah, itu biasanya sering jong. Ya adalah yang menetas, tapi tidak seluruhnya. Maka dari itu sebenarnya ini sepele, tapi kalau kita tidak perhatikan, ini juga akan menjadi kerugian bagi kalian semua. Dan yang seterusnya itu yang biasa memakai atau membuat dari bata yang disusun itu kan biasanya dikasih lubang. Kalau untuk lubangnya sendiri itu menurut pengalaman saya, usahakan ya jangan terlalu lebar buat lubangnya itu. Karena apa? Karena kalau nanti kalian itu membuat lubang yang terlalu lebar, itu biasanya dapat dimasukin 2 indukan. Biasanya seperti itu, karena ini adalah pengalaman pribadi saya. Saya sering mengalami hal tersebut. Tapi karena tempat bertelur di kandang saya itu sudah saya semen, jadi mau saya rubah itu agak susah. Jadi biasanya itu yang separuh itu saya tutup kalau tidak pakai genteng lah. Nah, pakai genteng supaya lubangnya itu agak sempit. Jadi kalau sempit kan dia hanya bisa dimasukin oleh 1 indukan. Dan ini penting ya buat teman-teman semua. Kalau teman-teman membuat tempat bertelur dari bata yang disusun itu, usahakan ya untuk lubangnya itu jangan melebihi 23 cm. Pokoknya maksimal lubang itu harus 23 cm.
Ya minimalnya itu 20 cm, maksimalnya 23 cm. Pokoknya jangan lebih dari 23 cm. Karena apa? Karena kalau lebih dari itu, biasanya lubang yang lebih dari 23 cm itu bisa dimasukin oleh dua betina. Nah, kalau dua betina itu masuk jadi satu dan bertelur jadi satu, nah, itu akan menjadi masalah yang menurut saya ya ribet lah nanti. Kalau menurut pengalaman saya, kalau yang satu sudah menetas terus kita ambil anaknya yang satu itu biasanya dua-duanya itu masuk di situ, dan kemungkinan besar telur yang terakhir itu kebanyakan itu akan gagal, entah itu mati, kering maksudnya tidak bisa memecah, atau malah biasanya itu indukannya itu DOE anakannya itu dicocoki lah istilahnya seperti itu, terus banyak kan yang mati. Jadi ini hal sepele, tapi kalau kita tidak perhatikan ini juga bisa menjadi kerugian buat teman-teman semua. Dan untuk yang selanjutnya, kalau teman-teman itu sudah membuat tempat bertelur itu yang dari bata disusun tadi, usahakan kalau mengeram indukannya itu kalau bisa ditutup ya, ditutup pakai sak atau pakai koran atau pakai apalah. Yang penting itu dia tertutup lah, istilahnya seperti itu. Kalau petarangannya tertutup itu biasanya indukan itu mengeramnya lebih maksimal dan lebih tenang. Kalau indukan mengeram maksimal itu otomatis tingkat keberhasilannya itu bisa 100% kalau telurnya itu fertil. Jadi mungkin ini kelihatannya sepele ya, cuma kalau kita tidak maksimalkan hal tersebut, itu juga akan menjadi masalah tersendiri bagi peternakan kita. Dan untuk menunjang keberhasilan penetasan telur, itu usahakan ya kita itu menyediakan wadah itu kalau ada kolam ya kolam, tapi kalau teman-teman itu nggak ada kolam ya bisa dikasih ember tapi yang agak lebar sedikit. Tujuannya supaya indukan yang mengeram tadi kalau keluar itu indukannya langsung mandi. Biasanya kalau indukan mengeram itu memang 2 atau 3 hari itu biasanya dia keluar mandi, terus dia kembali lagi untuk mengeram. Tujuannya apa? Tujuannya supaya memberikan efek basah kepada telur, supaya nanti waktu cangkang telurnya itu lembek, dan fungsinya itu buat buat telur itu supaya pecahnya itu gampang. Jadi seperti itulah yang biasanya saya lakukan, dan mungkin hanya itulah yang bisa saya share di konten kali ini. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat untuk teman-teman, dan ini saya tekankan, ini yang saya share ini adalah pengalaman pribadi saya. Kalau memang teman-teman itu mau pakai cara saya ini ya monggo, tapi kalau memang dirasa cara saya ini tidak sesuai dengan cara teman-teman ya abaikan saja. Tujuan saya di sini adalah berbagi informasi. Jadi beda peternak itu beda cara, dan cara saya seperti ini. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.